Oke, next presentasi kita atau speaker kita bakal ngebawain tentang GitLab CI. Ini lebih ke technical banget nih, akan lebih keren banget nih. Silakan Mas Hairul, waktu dan tempat saya persilakan ya. Oke, thank you Mas Aldi. Mas Aldi tadi keren banget ya. Sebenarnya kalau dilanjutin sampai jam 5 saya kelas kok Mas. Ya udah, hari ini saya bawain Go Deployment. Ini lebih ke gimana cara kita deploy application Go di sekolahmu. Jadi prosesnya itu mulai dari repo GitLab sampai ke service yang namanya Parquet. Oke, saya present dulu ya. Oke, silakan di present. Thank you. Oke, mungkin kenalan dulu. Nama saya Hairul Akbar. Background-nya di sekolahmu saya sebagai pembantu sebenarnya. Pembantu BE, pembantu FE, pembantu mobile, data, produk, dan Mas Reza. Kenapa disebut pembantu ya? Karena gue ngelakuin setup di semua environment yang dibutuhin. Baik itu dari dev, staging, sampai production. Ini bahasa singkat role dari SRE ya. SRE dan infra dan security di sekolahmu. Kalau ngejelasin infra security itu ngapain aja ya, ribet waktu 30 menit nggak cukup lah buat ini. Jadi secara singkat ya ini gue sebagai pembantu di sekolahmu. Oke, kita masuk ke pembahasan. Sebelum kita mulai deployment, apa sih yang harus disiapin? Yang pertama pasti repository GitLab ya. Dimana GitLab CI itu berjalan, dia harus ada yang namanya runner. Nah, setelah dua itu siap, kita harus mikirin lagi gimana cara ngedeploy-nya. Gimana cara ngedeploy suatu aplikasi itu secara manual. Nah, setelah kita udah dapat gambaran manualnya seperti apa, terus kita lanjutin ke templating language yaitu GitLab CI. Oke, ini cara pembuatan repo-nya di GitLab. Basic lah ya, nggak terlalu susah kalau buat ini. Nah, terus GitLab Runner yang tadi saya sebutin itu apa sih? GitLab Runner dia adalah sebuah aplikasi yang menjalankan jobs di dalam pipeline CI/CD. Kita bisa menginstal GitLab CI ini di sistem operasi manapun, entah di Docker, entah di host OS, bebas mau dimanapun, tergantung kebutuhannya nanti di mana ya. Runner sendiri terbagi dua, itu ada shared runner dan private runner. Shared runner sendiri itu runner yang udah disediain sama GitLab. Jadi GitLab itu punya semacam aplikasi yang bisa kita gunain buat ngedeploy. Cuman namanya shared pasti ada beberapa keterbatasan. Nah, dari keterbatasan itu biasanya kita mutusin buat pakai private runner. Nah, ini cara setup GitLab runner-nya kalau di GitLab self-manage. Self-manage ini kalau mungkin teman-teman developer yang lain atau pernah di company sebelumnya tuh pakai GitLab yang di hosting sendiri. Misalkan domainnya gitlab.sekolah.mu. Nah, kalau di sini di sekolahmu sendiri kita nggak pakai ini, tapi kita pakai yang SaaS ya, Software as a Service GitLab. Oke, nah ini private runner yang saya sebutin tadi, ini contoh private runner yang udah kita install di repo sekolahmu. Ini yang saya tampilin hanya beberapa aja ya. Sebenarnya ada 12, cuman yang muat buat di screenshot cuman 4 ini. Ini bisa download, cara installnya bisa melalui kontainer, bisa download binary manual, bisa lewat RPM atau DET. Ini package yang ada di Linux ya. Ini dia support di CentOS, Debian, Ubuntu, RHEL, Fedora, Mint, banyak lah. Jadi yang saya sebutin tadi terserah kita mau install dia di mana, mau di lokal, mau di server, bebas banget lah.
Oke, selanjutnya setelah private runner-nya udah komplit, kita install di server. Uh, yang perlu dipikirin deployment stack-nya. Oke, di Golang sendiri, karena basicnya dia bahasa ini ya, bahasa primitif, terus uh, untuk running satu aplikasi kita hanya butuh file binary aja. Jadi harus ada proses build namanya. Bentar kita menuju ke situ biar semakin bingung. Ini ada build, ada test, ada build docker, terus ada deploy dockernya. Ini step basic dari deployment-nya. Nah, setelah kita dapat ininya, kita dapat stage-nya, kita define lagi per job nih di dalam build dia ngapain aja. Nah, di sini gue gunain image latest dari Golang. Golang latest ini kalau sekarang nggak salah 1,17 di Go. Terus biar mempercepat prosesnya, di sini ngebuat build cache. Jadi ini kita simpan build cache-nya di runner-nya. Biar kalau suatu saat atau beberapa jam selanjutnya ada proses build lagi dari teman-teman developer, itu nggak gomot download ini, cuman ngambil dari folder cache, nggak ngambil dari luar. Kecuali gomot download ini ada ngambilin ya, ada tambahan. Maka dari itu build cache-nya ini ke update. Tapi kalau nggak ada perubahan dari library yang dibutuhin di Golangnya itu ngambilnya dari folder ini, folder cache. Jadi selain hemat build time juga hemat dari sisi networking infrastruktur. Jadi nggak perlu download secara berulang-ulang. Yang kedua, tesnya. Saat ini kita ada unit test di sekolahmu. Jadi daripada developer ngerunning manual unit test, terus upload ke pada saat request merge, lebih baik itu dimasukin ke GitLab CI. Jadi developer tinggal nge-push, udah jalan otomatis tuh unit testnya. Dan resultnya juga bisa langsung kelihatan. Nah, selanjutnya build Docker. Build Docker ya ini karena kita pengen nge-build terus upload image itu ke AWS, jadi kita butuhin kredensial AWS. Itu di sini dari kredensial ini saya buatin sebuah variabel, di mana variabel ini diambil dari settingan GitLab CI. Seperti ini Docker repository error. Ntar ini variabel ini dari mana ada di slide selanjutnya. Ini perintah-perintah buat nge-build Docker, terus upload image-nya ke repo. Nah, dari ini Docker filenya sendiri seperti ini. Jadi kita ngambil image yang paling minimal banget, yaitu Alpine. Image Docker ini sebenarnya ada macam-macam, ada Alpine, ada Buster, ada Alpine, Buster, terus Debian, RPM, banyak banget lah. Yang jelas yang mana kita butuhin, ya mana ya dari semua image itu mana yang paling baik sebenarnya tergantung skill dan kebutuhan kita. Tergantung skill, jika pertama kali nyoba Docker, sangat nggak disarankan menggunakan Alpine. Tapi kalau udah terbiasa menggunakan Docker, bisa menggunakan Alpine, karena Alpine ini benar-benar sistem operasi yang minimal banget. Minimal banget maksudnya di dalamnya nggak ada sertifikat, nggak ada time management di dalamnya, benar-benar cuman shell script doang di dalam, sama kernelnya doang. Selain itu kita harus install semuanya by manual. Oke, next. Nah, ini perintah deploy-nya ke AWS untuk ya karena kita butuh ini AWS CLI, jadi gue pakai image Python 3,7.
sebenarnya Python versi berapapun nggak masalah. Yang penting selama di dalam apa ya, PYPI atau package management Python-nya itu tersedia AWS CLI. Oke, ini perintah buat install ininya AWS CLI-nya. Terus dari sini gue masuk ke dalam folder AWS deployment, terus nge-execute shell script yang udah gue buat sebelumnya. Nah, terus ngejalanin perintah ini. Ini shell script-nya. Oke, ini gue jelasin line by line ya, kebutuhannya buat apa. Jadi di sini kita nyiapin file JSON buat di-upload ke AWS. Dari sini kita ngambil task yang sedang berjalan tuh sekarang di AWS ada berapa. Jadi service baru nih, aplikasi baru pengen di-replace sama aplikasi lama. Jadi kita harus tahu yang aplikasi baru tuh lagi ada yang running atau enggak. Nah, setelah kita dapat jumlahnya, kita ambil kita list aplikasinya yang jalan, ada ini semacam kita ngambil ID-nya di AWS. Nah, setelah itu service yang lama kita matiin, nanti di replace sama yang baru yang ini. Update task definition, ya kurang lebih seperti itu. Terus nih variabel-variabel yang saya sebutin tadi, yang dari sini. Ini repository RLDF, semua diambil dari variabel yang udah kita definisiin di sebelumnya. Ini variabel-variabel yang dibutuhin di deployment ini ya. Ini variabel semua diambil dari sini. Oke, dari saya sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan. Singkat ya. Kasih tepuk tangan lu dong buat Mas Hairul. Thank you Mas Hairul, thank you. Nih, saya mau nyampein sedikit Mas Hairul. Kayaknya analogi sebagai pembantu itu masih salah nih Mas Hairul. Menurut saya Mas Hairul itu di sekolahmu itu polisi Mas Hairul. Polisi ya? Jadi kalau ada apa-apa langsung dijeder gitu Mas Hairul, teman-teman, ya nggak sih? Iya, polisi pembantu masyarakat Mas. Tapi nggak. Oke. Thank you banget Mas Hairul buat presentasinya, teman-teman. Iya, sama-sama Mas. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyain. Pasti dari teman-teman engineer nih yang banyak mau nanya, ya nggak? Thank you Mas Hairul. Kemarin banyak yang request GitLab CI ini. Tapi ini dibuat singkat karena waktunya singkat juga ya. Jadi harapannya sih dibuat singkat, banyak pertanyaan dari teman-teman kalau ada yang kepo gitu, apalagi yang kemarin request, Mas, bawain GitLab CI dong, bawain GitLab CI. Ayo dong, mana nih? Kita udah ada satu kandidat yang mau bertanya nih. Mas Edo, silakan Mas Edo, kamu raise hand, jadi mau nggak mau harus bertanya Mas Edo. Kepencet deh. Oh, kepencet Mas Edo. Iya. Tuh, Mas Alir mau tanya tuh. Silakan Mas Alir. Kalau bisa open cam lebih asik sih Mas Alir kayaknya nih. Belum mandi aku. Oke Mas Alir, thank you. Silakan pertanyaannya. Mau nanya sih, tadi kan terkait pemilihan image Docker-nya itu kan disarankan nggak pakai Alpine dulu ya kalau pemula ya. Nah, baik kan di Docker sendiri kan udah ada image, misalkan kalau image-nya yang udah pernah aku pakai sih ini sih yang image-nya Node gitu ya, yang Node.js, terus sama Python. Nah, selain itu antara misalkan nih kalau misalkan mau dibikin kayak di Docker itu
ada multiple language gitu. Nah itu baiknya apakah tetap ngambil salah satu eh, image-nya misalkan Node sama Python atau Node sama PHP gitu. Nah itu misalkan ambil dari salah satunya atau kita pakai Alpine aja gitu, Mas. Yang Uh, lebih stabil. jadi saya rangkum dulu Mas ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan Mas Alir, gimana kalau di dalam satu proyek itu ada berbagai macam bahasa pemrograman ya Mas? Gimana Ya. kalau di dalam satu proyek ada berbagai macam pemrograman? Oke. Ini sama yang case-nya kayak kalau proyek yang dibuat dari Node.js ya. Biasanya di dalam Node.js itu pada saat ngebuildnya butuh Python juga. Kalau dari gua sendiri di proses build-nya itu, apalagi kalau Node.js, yang pertama pasti yang base image-nya kita butuhin Node.js. Nah, setelah Node.js di dalam image-nya itu kita install lagi Mas Ander. Yang dibutuhin misalkan butuh Python, butuh Golang, itu harus diinstal manual di ininya, di Docker file-nya ya. Jadi buat memenuhi kebutuhan semua itu ada beberapa bahasa pemrograman di dalam satu aplikasi. Kita harus milih satu. Kalau kita milih Python berarti kita harus install Node.js. Tapi kalau kita milih Python artinya kita harus install Node.js-nya lagi nih. Jadi kita cuma bisa milih salah satunya Mas Alir. Gitu. Iya. Kalau misalkan itunya gimana cara ininya sih, maksudnya lebih cara installnya. install mana sih yang lebih diprioritasin? Apakah yang lebih banyak paketnya atau melihat apanya yang jadi pertimbangan gitu, Mas? Kalau dari saya pribadi ya, kalau dari saya pribadi ngelihat dalam satu aplikasi kan pasti ada yang apa ya? Ada yang lebih besar porsinya. Misal satu repo ini kebanyakan yang paling banyak makan resource misalkan Node.js buat deploy-nya. Jadi saya mutusin buat ngambil Node.js aja ininya. Karena kalau proses install manual Node.js itu lebih lama daripada kita proses manual install si Python-nya sendiri. Jadi dibandingkan kita ngabisin waktu nunggu instalasi Node.js, saya lebih baik ngambil image Node.js yang jadi dengan cara install manual si Python-nya. Jadi nggak ngabisin banyak waktu di proses CI-nya. Oke Mas, makasih Mas. Atau nanti mungkin di talk selanjutnya kita bahas spesifik masalah Docker ya. Biar ini. Kalau sebenarnya tadi pengen sekalian sama Docker, cuman ngelihat waktunya 30 menit itu nggak cukup buat ngebahas keseluruhan GitLab CI. Tapi next session kita bahas masalah Docker lah. Kupas tuntas Docker. Oke. Cukup Mas. Ada lagi Mas? Thank you Mas Alir. Tepuk tangan dong. Mas, ini buat Mas Alir sih, tepuk tangan buat Mas Alir aja deh kalau gitu. Thank you Mas Alir ya buat pertanyaannya ya. Thank you. Nah, jadi teman-teman back end ya paling ya, terutama ya karena kita Go ya. Ini berkaitan dengan Go ya, Mas Airul ya. Iya Mas, Bu. Oke, benar. Ini buat teman-teman yang lain, mungkin yang di luar, yang non-tech, bahasa kita macam-macam, mungkin ada yang tertarik dengan bahasa-bahasa pemrograman, teman-teman bisa taklukan, bisa belajar sama Mas Hairul atau sama teman-teman kita di sini. Ada lagi teman-teman yang mau nanya tentang GitLab CI Go deployment kita? Rio Bahtiar, silahkan Mas Rio. Selamat sore semuanya, mau tanya Mas, cuma kepo aja sih. Ya. Kalau di company sebelumnya kan pakai konsol tuh untuk nyimpen key value. Nah kalau di GitLab ini kayaknya ada
kayak value-nya juga dipakai nggak sih di kita untuk nyimpan kayak data environment gitu, atau pakai data konsul juga buat buat konsul Kaffi juga buat nyimpen apa namanya kayak password atau konfigurasi server dan lainnya gitu. Konfigurasi servernya ya Mas. Ah, Itu kita simpan di settingan GitLab CI. Jadi mungkin saya present dikit ya. Di mana kita nyimpan kredensial itu. Cuman Silakan Mas Hairul. yang bisa akses tuh cuman level maintainer. Nah tuh dapat pesan dari Mas Rizwa, jangan dilihatin yang prot ya. Siap Mas. Nah, contoh ini service out. Ini ada di setting CI/CD. Semua config deployment tuh yang ya kayak AWS, variabel AWS tadi semua asalnya dari sini. Jadi karena nggak boleh dibuka, pesan dari Mas Rizwan nggak boleh dibuka, kita simpennya di sini. siap Mas. Yang bisa akses ini cuman level maintainer di repo-nya. Oke. Rasa penasarannya udah terjawab Mas ya? Gimana Mas Rio? Cukup terjawab kah? Sudah terjawab. Oke, thank you Mas Rio. Thank you. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Udah? Nggak ada lagi? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kasih applause dulu dong buat Mas Hairul buat presentasinya teman-teman. Thank you Mas Hairul buat presentasi yang keren banget tentang GitLab CI. Oke, sama-sama Mas. Request dari teman-teman tech kita yang kemarin. Nah, teman-teman, kita udah ada di penghujung acara nih teman-teman. Nah, hari ini tema kita ada yang tentang Scrum, ada yang satu lagi tentang GitLab, technical banget nih gitu. Nah, di next session kita di Tech Talk akan ada yang cukup menarik. Ini di luar technical. Kayaknya asik buat dipelajarin. Apa itu? Ini dia temanya. Yang pertama, ada cerdas menyikapi survei politik dan quick count. Oke, yang kedua ada psikologi data analisis. Ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai terlewat di next session kita. Ini kayaknya harus kita tunggu-tunggu nih. Kayaknya menarik banget materinya. Ya, teman-teman ya. Thank you buat teman-teman semuanya. Mas Res, ada yang mau disampaikan sebelum kita closing? Mungkin cara buat presentasi di TikTok gimana sih, Di? Daftarnya tuh kemana sih dengan format yang baru di 2022 ini, Di? Bisa dikasih tahu nggak tuh ke teman-teman? Oke. TikTok ya. Yang ini ya, Mas Res, kalau nggak salah ya? Benar. Ya, teman-teman, saya sharing lagi nih jadinya nih. Nah, buat teman-teman semua, di sini kita udah ngebuat draft nih untuk next session-nya, apa aja yang mau kita isi, dan materi apa aja. Terus teman-teman juga bisa mengakses PPT-nya Mas Res harusnya ya. Itu bisa juga ya, buat dipelajari ya. Itu. Nah, kita udah nyiapin nih siapa speakernya, title yang apa, tema yang mau dibawakan apa, kenapa bawa tema itu, target audiensnya lebih seperti apa. Ini ada schedule, link PPT sama link videonya nanti bakal kita tertera di sini. Kalau teman-teman mau mengakses dan mau pelajari TikTok kita yang sebelum-sebelumnya mungkin kelewat gitu kali ya. Nah, ini kita udah nyiapin semua sampai dengan bulan Mei ini. Jadi teman-teman tech feel free kalau emang ada teman-teman tech yang mau gue tertarik nih buat menyampaikan sesuatu. Oh, kayaknya gue asik nih buat tema ini gitu. Kayaknya di sini jarang dibawain. Oh, kita di TikTok gini-gini aja nih. Kayaknya gue mau bawain tentang sesuatu yang lain. Feel free langsung ngomong di sini. Langsung ngomong di grup, bisa sampein ke manajernya mungkin, atau bisa langsung ngomong di besan. Ntar kita put di sini namanya, biar ada listnya. Lalu dapat schedule-nya masing-masing. Gitu kali ya, teman-teman ya, tentang TikTok kita. Bener tuh, sambil ngabuburit, sambil kita
TikTok pasti nggak berasa tiba-tiba buka aja gitu. Ya, ibaratnya ngabuburit berfaedah ya nggak sih? Boleh pesen tanggal, tanggalnya sudah ada, tinggal dibuka aja di gitu. Gimana, teman-teman? Ketik registrasi Aldi gitu. Mau bikin ringtone ya, Tom? Apa? Ringtone lagi. Gitu, teman-teman. Untuk Tech Talk kita kali ini, thank you banget buat waktunya. Tadi gue appreciate banget, lebih dari 50 yang join di sini. Mungkin ada beberapa yang left karena ada schedule lain. Kalau emang udah nggak ada, Mas Res ada lagi nggak, Mas Res? Kira-kira yang mau disampaikan? Cukup di, itu dulu di. Thank you semuanya. Oke. Mas Fadil, cepet-cepetan ngisi ya berarti di. Iya, Mas Fadil, cepet-cepetan ngisi. Mas Fadil mau saya tulis lagi Mas Fadil. Oke, teman-teman, sekali lagi thank you buat waktunya. Sampai ketemu di Tech Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.